Kembali lagi bersama saya, Yohais. Tetap relax slowly and friendly bor. Wadaw. Kali ini saya akan menayangkan akibat dari membuka kotak terkutuk, yaitu Debugs Box. Mungkin dari kalian ada yang belum tahu apa itu Debugs Box. Oke. Jangan bimbang, jangan takut, tetap santai kayak di pantai, jangan panik kayak di klinik. Karena saya Yohais akan menjelaskan secara detail, terperinci, singkat, padat, jelas, mantap, murah, meriah, mencret. Debugs Box, yaitu kotak yang dipercaya oleh rakyat Yahudi sebagai kotak terkutuk dan dihantui oleh sosok roh jahat, serta di dalamnya terdapat roh jahat yang tersegel yang jika kotak tersebut dibuka, kemungkinan roh jahat yang ada di dalamnya akan keluar dan mengganggu, meresahkan, menghantui si pembuka kotak tersebut. Kotak ini berbentuk sangat mengerikan dan biasanya terdapat lelehan lilin yang menyelimuti kotak tersebut agar roh jahat yang ada di dalamnya tidak bisa keluar. Oke, daripada berlama-lama lagi, mari kita lanjut ke videonya. Yang pertama, Moe Sargi. Dia bersama kameramen sekaligus partnernya ini akan membuka kotak Debugs Box di rumah terbengkalai yang biasa dia jadikan tempat tersebut untuk aktiviti paranormal atau yang biasa kita sebut yaitu uji nyali. Sebelum dia membuka kotak tersebut, dia sedikit mengeksplor kembali rumah itu. Dan ternyata rumah itu telah diacak-acak oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Karena sebelumnya rumah itu masih terlihat rapi dan tidak berantakan, serta kaca pada jendela-jendelanya pun tidak ada yang pecah. Ketika saat memeriksa ruangan di lantai 1, dia menemukan sebuah cincin yang berlogo salib terbalik dan menemukan satu ekor burung tanpa kepala di lantai 2 menuju lantai 1. Setelah itu, mereka lanjut untuk membuka Debugs Box yang sudah mereka bawa. Ini orangnya. Panggil aja Acip dan ini Ugan. Setelah Acip membuka kotak Debugs Box tersebut, dia sedikit kaget karena di dalamnya terdapat satu buah boneka dan sepatu kecil dengan kaos kaki yang ada di dalamnya. Oh, look at that. Dan jika dilihat-lihat lagi, boneka tersebut adalah boneka santet atau voodoo doll, serta kotak itu sangat banyak sekali lelehan-lelehan lilin, ukiran-ukiran yang sedikit mengerikan, serta terdapat logo satanik dengan tulisan di bawahnya, entah itu Zozo atau 2020. Setelah itu, dia memeriksa sepatu kecil yang menempel di kotak tersebut. Ketika diperiksa, di bawah sepatu itu terdapat tulisan yang bertuliskan Amber atau Amber kali ya, dengan lelehan lilin yang menyelimuti semua bagian sepatu hingga ke kaos kakinya. Lalu Aci pun menyalakan keduanya atau ketunya. Ketu itu alat untuk menangkap gelombang elektromagnetik, dan roh memiliki gelombang elektromagnetik tersebut. Dan benar saja, ketunya menunjukkan bahwa sekitar Acip dan Ugan terdeteksi gelombang elektromagnetik yang kuat secara sekilas. Setelah Acip menyalakan kembali lampu dan memasukkan ketunya, terjadilah sesuatu seperti orang berlari di lantai 2. Like a rock. What the hell? That's a voodoo doll. Yeah. Guys, look at the engravings and the shapes on this damn thing. It's freaking creepy. What the f was snapping up there? What the hell was that? Lantas mereka pun langsung mengeceknya, dan apa yang terjadi, simak video berikut baik-baik. I'm gonna leave that here, hopefully. Nervous.
tidak menemukan apapun, Acip kembali menyalakan ketunya untuk memastikan dan terdengarlah lagi suara kaki yang menginjak sesuatu. Any spirits in here with us? Yeah, that wasn't me. Hello? What the f is that? I have no idea. That's not you moving? No. Buddy, something's moving in here. I'm putting my key 2 meter away. Hopefully we did, but hopefully we didn't. Hopefully it's nothing dangerous, nothing that's gonna attack us. Are there any spirits in here with us? Lalu, mereka kembali lagi ke kotak di box yang ada di lantai 1. Saat menuruni tangga, Acip menemukan lagi 1 ekor burung mati, tapi yang kali ini, burung tersebut memiliki kepala. Did you see the other ones go up there? No, this one's got a face. Oh, Yeah, this one's got a head. that's another one then. Tak jauh dari lokasi burung tersebut, Acip baru saja menyadari bahwa ada satu ruangan yang baru pertama kali dia lihat dan kemungkinan ruangan tersebut dibuat oleh orang yang mengacak-ngacak rumah itu. Dan ruangan yang Acip temukan itu pintunya terkunci serta di dalamnya terdapat lukisan abstrak berwarna merah serta terdapat bendera di atas pintunya. We can't even get out there. Yeah. Hey, look, there's another crucifix. That wasn't there before. Setelah itu, Acip lanjut mengecek di box yang ternyata di dasar kotak tersebut terdapat banyak air dan membuat boneka voodoo itu basah kuyup. There's still water in this thing. Ow. Lalu dia mencoba mengeluarkan bonekanya yang tertempel pada kotak tersebut. Karena jarinya terluka, dia menggunakan sebuah tongkat untuk mengeluarkannya. Setelah boneka tersebut keluar, di bawahnya terdapat selembar kertas dan beberapa helai rambut. That's a solid ass thing. Yeah, no kidding. There's a paper in here. That's what I was getting. That's a ritual. That's a voodoo ritual. Dude, That's like satanic witchcraft. that's so messed up. Should I open this paper? Yang dimana kertas tersebut menguning dan seperti habis terbakar. There's a note on it. It says, "Curse if open, demon trap within off." Oh, come on. Seriously? Zozo plays. This part is burnt. I don't know what that says. Do not believe. And then just like some. Pada kotak tersebut terdapat tulisan kata yang jika diartikan artinya kurang lebih seperti ini. Kutukan jika iblis terbuka terjadi di dalam. Tolong Zozo. Dan di bawahnya terdapat simbol-simbol aneh serta di balik kertas tersebut terdapat logo satanik. Oh, there's like a whole satanic thing. Yeah. Wow, that is. On here. Karena mereka belum menemukan kejadian aneh yang memuaskan selama 45 menit dan terdengarlah lagi suara orang berlari, tapi kali ini dia menemukan satu pintu yang terbuka dan kacanya pun pecah seperti ada orang yang baru saja membukanya secara paksa. Half an hour to 45 minutes. Trying to listen in. We haven't had anything concrete. Some little sounds here and there, but nothing that I would think is paranormal. I don't know. Did you open that door? So if this door is open but this one is sealed, Karena dirasa cukup kejadian aneh yang terjadi malam itu, mereka pun mengemasi dan memasukkan kembali barang yang mereka keluarkan dari the book box dan segera pulang dengan tujuan mereka akan mencari kejadian aneh dari the book box di keesokan harinya. it's crazy looking moon out there today. Setelah keluar dari rumah itu, mereka memperlihatkan rumah yang dijadikan tempat pembukaan di book box, yang dimana rumah tersebut terlihat menyeramkan dan sangat angker. Saat asik-asiknya ngevlog, tiba-tiba
Tangan Acip yang memegang di box itu seperti ada yang mendorong hingga menjatuhkan di box itu beberapa meter ke depan. Parts of the box broke, dude. Shit. Setelah kejadian tersebut, Acip dan Ugan bergegas untuk pulang dan masuk ke dalam mobil. Sementara di box itu disimpan di bagian belakang mobilnya. The Divic box in my truck itself. I'm just gonna put it back here because I don't want nothing bad to happen while we're driving home. Setelah masuk ke dalam mobil dan akan segera pulang, terjadilah suatu kejadian yang tidak masuk akal. Coba kalian perhatikan baik-baik video berikut. What the f is going on? It won't start. Yeah, mine's fine. What does that smell? Is that my engine? I hope not. What? What? What the f is that? Oh, what the f? Yang dimana mobil tersebut tiba-tiba tidak bisa hidup dan di box itu terbakar. Ah, that's hot, that's hot, that's hot. Careful. What the f? Acip pun segera melemparkan di box itu ke area yang sedikit jauh dari mobilnya. Dan terlihat di box tersebut terbakar menyeluruh di bagian dalamnya dan sumber api tersebut berasal dari boneka voodoo yang ada di dalam di box. Yang dimana seperti yang kita lihat sebelumnya bahwa boneka voodoo itu sangat basah kuyup dengan air. Tapi yang aneh di sini, boneka tersebut terbakar sementara benda lainnya tidak terbakar. Hey, demon. I hope you're the one that's burning. Like, Jesus. Alright, fire's been put out, guys. Yep, you shit. There's not much we can do with this. Look at it, it's all destroyed. Why did the doll? It seemed like the doll's the thing that caught fire, right? Yeah. And it's still firm like a rock. You know what's weird? Huh. The paper didn't burn. Oh, it didn't catch fire. That's interesting. That's weird. What about the shoe? Dan mereka memutuskan membuang di box tersebut di daerah sekitar rumah yang tadi. Setelah itu Acip dan Ugan segera memeriksa mobilnya dan segera menyalakan mobilnya. Karena mereka sudah membuang di boxnya, akhirnya mobil mereka menyala dan langsung meninggalkan tempat tersebut. It just started. The trick started. Yeah. Yang kedua, Mindset TV. YouTuber yang kedua ini membeli di box dari eBay, suatu platform jual beli yang ada di internet. Yang kali ini, YouTuber tersebut membuka kotak di box di rumahnya sendiri. Kita sebut saja Ujang, ini orangnya. Sebelum Ujang membuka di boxnya, dia mendapatkan surat dari si penjual di box tersebut. Lalu, dia menyiapkan ketu untuk memastikan adanya roh jahat dalam kotak di box tersebut. Sebelum dipakai, dia juga sudah merekam video tentang percobaan ketunya ke elektronik yang memiliki daya elektromagnetik dan dia pastikan ketu itu berjalan dengan normal. Setelah itu, dia langsung menggunakan ketunya di sekitar di box. Saat ketunya mengelilingi bagian samping dan atas di box, tidak ada sinyal yang terdeteksi elektromagnetik. Tapi saat ketunya disentuhkan ke bagian bawah kotak, terdeteksi sinyal yang sangat kuat dari dalam kotak tersebut. Dan sekali lagi dia mempertegas di sini bahwa ketunya ini berjalan dengan normal dan sangat akurat serta tidak ada barang apapun di bawah meja. Right there. Right there. It's like dead center in the box. I can let you guys see what I see.
Lalu dia menggunakan spirit box-nya. Spirit box yaitu alat untuk menangkap gelombang suara yang tidak bisa kita dengar tanpa bantuan alat. Yang menurut dia, spirit box ini kurang akurat, tapi dia hanya ingin memastikan dan mencobanya. Ketika dia bertanya beberapa hal kepada debug box itu, dan video berikut adalah jawabannya. Dengarkan baik-baik. Are you angry that you've been locked inside this box for so long? If this is a spirit trying to communicate, do you want to hurt people? Yang jika diartikan, kurang lebih artinya seperti ini. Setelah itu dia langsung membuka kotak debug box-nya menggunakan sebuah pisau dan ketu di samping debug box, yang dimana ketu tersebut menjadi patokan apakah sinyal berhenti jika kotak tersebut terbuka. Bomb. Cutting the wax right now. Okay, the wax is broken. And it smells really bad. There's a crystal in here. Is this what was... Dan ternyata setelah debug box itu terbuka, terdapat satu buah kristal keras. Bukan hanya itu, ternyata ketu miliknya pun berhenti mendeteksi sinyal elektromagnetik dan dapat dipastikan roh yang ada di dalam debug box tersebut sudah keluar. Setelah membuka debug box tersebut, kejadian aneh pun terjadi, yang dimana plakat YouTube play button miliknya bergerak sendiri, dan dia memastikan bahwa di ruangan itu hanya ada dia sendirian, tanpa ada orang lain satupun. Here's my hands. There it is again. Whoa. Saat dia kembali ke mejanya, dia terus memperhatikan plakat yang bergerak tadi. Dan Yeah, fuck that. I'm out of here. karena takut terjadi hal-hal yang tidak terduga, lalu dia pun memutuskan untuk pergi dari rumah itu dan menginap di rumah temannya. Sepulang dari rumah temannya, terdapat kejadian-kejadian aneh dan pergerakan-pergerakan frontal terang-terangan di depan Ujang yang disebabkan oleh roh jahat yang keluar dari debug box hingga beberapa hari berturut-turut. Hari pertama, kembali ke rumah. Ujang kembali ke studio dan merapihkan plakat yang jatuh dan membersihkan studio bekas pembukaan debug box yang cukup bau, dan terlihat ada sebuah goresan di bagian atas kotak debug box. Still smells really bad in here too, by the way. This box stinks. Like as soon as I opened it, the whole room just started stinking. There's my plaque on the floor. There we go. I worked way too hard to let... Hari kedua, televisi. Ujang merekam sebuah kejadian yang dimana saat dia menonton TV tersebut tiba-tiba blank hitam atau black screen, dan itu sangat baru pertama kali terjadi di rumahnya, yang kemungkinan ini adalah disebabkan oleh
di box tersebut. So it looks like it's powered on. Where is the plug? Let's see what happens. It's first time. Hari ketiga, lampu. Sejak kejadian di box, Ujang sering menginap di rumah temannya. Dan sepulang dia menginap dari rumah temannya, dia mendapati lampu studionya menyala berwarna merah. Padahal dia sudah mematikan lampu itu sebelum dia pergi ke rumah temannya. Dan jika diperhatikan lagi, di sela-sela gordelnya terdapat bayangan hitam yang seolah-olah sedang mengintip dan melihat ke arah Ujang secara sekilas-sekilas. Sedangkan anjing peliharaan milik Ujang tidak ada di dalam rumah tersebut karena dia sudah mengeluarkannya dari dalam rumah untuk menjaga rumahnya di luar. Lalu, siapa di dalam studio tersebut? Hari keempat, hewan peliharaan. Di video kali ini, Ujang merekam dengan keadaan gelap gulita. Fokus kita kali ini, anjingnya Ujang menggeram ke arah lain dan seperti ada orang yang akan masuk dan berniat jahat pada Ujang. Seperti yang kita tahu, anjing akan menggeram jika dia melihat sesuatu yang mengancam dirinya dan orang yang dia tidak kenali. Keesokan harinya, Ujang melihat ada yang beda dari wajah hewan peliharaannya. Dan benar saja, anjing Ujang mengalami luka lebam pada mata dan terjadi pembengkakan di bagian pipinya, seperti terkena pukulan benda tumpul akibat kejadian semalam. Hari kelima, pintu. This is the second time today that I've heard. Karena dia jengkel atas semua kejadian yang terjadi beberapa hari ke belakang, Ujang menantang roh jahat tersebut untuk menunjukkan keberadaannya. Dia memerintahkan, gerakan sesuatu yang bisa kamu gerakan agar saya tahu bahwa kamu ada di sini. Perhatikan video berikut, apa yang bergerak dan jelas tertangkap kamera. Any kind of sign would be great. I'm not here to harm you. Just want to see if you could let me know you're here, because I've been hearing some weird things lately. Guys. Holy shit. Benar saja, pintu kamar mandi yang ada di depannya bergerak sendiri dan jelas di belakang dan di sekitar pintu itu tidak ada orang ataupun benang. Show that to you. There's no strings anywhere. No strings. Nothing. Having the lights on. Okay, there's only one way in and one way out of my bathroom. Nobody in the shower. Nobody behind the bathroom door, just the toilet.
Hari ke-6, lampu. Kali ini dia melihat kembali lampu yang menyala dengan sendirinya di kamar mandi tamu dan ruang studionya. Dan lampu di ruang studio itu sudah beberapa kali menyala sendiri dengan warna lampu berwarna merah. And this is the guest bathroom that I use for storage. I never even go in here. Like, I have boxes and stuff piled up in here. Light would be on. Fuck this. Let's turn this light on. And I definitely didn't turn the studio lights on today at all. And they're on once again. It's like the third time they've turned on by themselves. Karena dia jengkel sekali saat itu, dia turun tangga dan melihat laci-laci dapurnya dalam keadaan terbuka. Dan dia meminta kembali kepada roh jahat itu untuk menggerakkan sesuatu agar dia tahu bahwa roh jahat itu ada di dekatnya. And I mean, I caught the bathroom Lihat door video ini closing myself baik-baik. in my room. Oh look, and now my cabinets are open in the kitchen. Isn't that wonderful? So I guess that explains why I heard the cabinets moving by themselves. Come on. What the fuck? Come on. Dia pun segera berangkat lagi dan bersiap-siap untuk pergi. Tapi saat ketika ia bersiap-siap, Google Assistant miliknya hidup sendiri dan memutarkan musik yang sangat menggambarkan kejadian Ujang saat itu. A love song. I thought you'd never ask. Your circuits are fused. You're feeling confused. But I'll be right here to lend you an ear. I didn't ask Alexa to sing anything. I'm getting out of here, guys. I'll get back to you soon. Ya, mungkin segini dulu video kita kali ini. Bagaimana, apakah kalian suka dengan video di Bookbox? Untuk kalian yang belum menonton video barang aneh dari Deep Web, kalian bisa klik judul yang muncul di bagian pojok kanan atas layar. Dan jika kalian suka, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar saya bisa membahas kembali mengenai di Bookbox. Saya katakan video di Bookbox kali ini terbeol-beol. Wadaw. Saya Yohais, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.